Jadi baik, perkenalkan, nama saya Christopher Sugata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi, Bisnis, NIM 21 03 02 01 05 kelas 1C. Di sini saya akan mereview buku dari Bapak Sojono Suekanto untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester. Langsung saja yang pertama, bab 1 Karl Marx. Marx memahami sejarah sebagai ekspansi progresif dalam kekuatan material atau ekonomi dalam masyarakat, yaitu dalam kemajuan yang dibuat oleh masyarakat dalam mengatur produksi material mereka, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Teori Marx sering disebut sebagai materialisme sejarah karena ia berfokus pada kondisi material ekonomi dalam masyarakat dan bagaimana kondisi tersebut menentukan struktur sosial dan hubungan sosial. Sejarah Marx menekankan tidak hanya berkembang terlepas dari individu dan hubungan sosial objektif yang mengkondisikan kehidupan mereka. Sebaliknya, Marx juga berpendapat bahwa perubahan historis, yaitu perubahan dalam kondisi material masyarakat dan bagaimana hubungan ekonomi sosial diatur, muncul dari kontradiksi yang dirasakan dalam pengaturan ekonomi sosial yang ada. Sebagai bagian dari logika sejarah yang serupa, Marx juga meramalkan bahwa ekspansi kapitalisme dengan pengajaran keuntungan yang tiada henti akan menyebabkan kejatuhannya kapitalisme, menghasilkan krisis ekonomi yang mengancam fondasi. Krisis ini termasuk resesi, runtuhnya pasar saham, kerugian finansial yang parah bagi bank, perusahaan, dan rumah tangga, tingkat pengangguran yang tinggi, kerusuhan pekerja, dan menipisnya sumber daya alam. Marx berpendapat bahwa di bawah dampak kumulatif dan krisis yang sedang berlangsung ini dan antagonisme kelas terpolarisasi yang dia prediksi akan mereka ciptakan, kelas pekerja akan mengembangkan kesadaran kelas, yaitu pekerja berupa individu akan menyadari bahwa eksploitasi adalah bagian dari eksploitasi massal semua pekerja upah, dan itu eksploitasi ini melekat dalam organisasi struktural kapitalisme. Jadi, dalam penafsiran Marx, kejatuhan kapitalisme bergantung pada bourgeoisie dan proletariat. Kaum borjuis melalui upaya mereka yang terus-menerus untuk memperluas pasar kapitalis menabur benih kejatuhan mereka sendiri, dan kapitalisme mereka adalah penggali kubur, dan proletariat adalah kelas revolusioner, produk khusus dan esensial dari masyarakat industri modern, kelas yang akan menggulingkan kapitalisme dan mengantarkan masyarakat baru. Yang ke bab kedua, Emile Durkheim. Emile Durkheim tinggal di Eropa, di Prancis, selama era yang hampir sama dengan Karl Marx. Meskipun tidak seperti Marx, hidupnya meluas hingga abad ke-20 hingga Perang Dunia I, di mana putra satu-satunya Andre terbunuh. Hidup melalui masa pergolakan sosial, ekonomi, dan politik. Tidak mengherankan seperti Marx, Durkheim berfokus pada perubahan sosial dan masyarakat industri. Tetapi tidak seperti Marx yang berfokus pada kontradiksi struktural kapitalisme, misalnya ketidaksetaraan kelas. Durkheim disibukkan dengan pertanyaan tentang tatanan sosial, seperti Saint-Simon, Comte, dan Rousseau. Dia tertarik untuk menyelidiki bagaimana tatanan sosial dicapai dan dipertahankan di tengah kemajuan sosial. Struktur sosial, Durkheim berpendapat, memerlukan cara bertindak tertentu untuk menjadi dan mengatur kehidupan sosial yang efeknya pada gilirannya berfungsi untuk mempertahankan masyarakat, dan yang membuat model lain menjadi hampir tidak mungkin. Durkheim oleh karena itu menawarkan perspektif yang sangat berbeda tentang organisasi masyarakat dan hubungan sosial daripada Marx. Bab 3, Max Weber. Seperti rekan Jermannya Karl Marx, Max Weber banyak berbicara tentang struktur kapitalisme dan ketimpangan. Tapi tidak seperti Marx, Weber juga menaruh banyak
perhatian pada motivasi budaya dan non-ekonomi yang mendasari tindakan sosial. Seperti Durkheim, Weber banyak menulis tentang agama. Berbeda dengan Durkheim, bagaimanapun Weber prihatin dengan isi substansif agama, makna subjektif, dan pandangan dunia yang agama tertentu memunculkan pada titik tertentu dalam sejarah dan bagaimana mereka diterjemahkan ke dalam praktik institusional bukan dengan fungsi sosial. Teori Weber juga terlibat dengan topik yang sangat luas bagaimana budaya dan ide dan bukan hanya kepentingan materi penting dalam membentuk perilaku sosial dan institusional berbagai cara di mana motivasi rasional dan non-rasional menembus praktik individu, kelompok, dan industri sehari-hari, berbagai sumber otoritas dan legitimasi dalam masyarakat, berbagai sumber stratifikasi sosial, nilai dilema, dan objektivitas konseptual dalam sains. Bab 4, Talcott Parsons dan Robert Merton, Fungsionalisme dan Modernisasi. Mengikuti Weber, Parsons berpendapat bahwa agama adalah penentu budaya yang signifikan dari tindakan sosial. Dia juga berpendapat sama seperti masyarakat modern berkembang dan menjadi lebih kompleks dalam struktur dan lembaga yang berbeda dari tenaga kerja sebagaimana diuraikan oleh Durkheim, begitu juga agama. Oleh karena itu, agama dibedakan dari institusi sosial lainnya dan memiliki spesialisasi fungsional sendiri, misalnya ibadah, transmisi doktrin agama. Proses umum diferensiasi dan spesialisasi fungsional ini bagi Parsons dan Selmer penting bagi evolusi dan modernisasi masyarakat, ditunjukkan misalnya dalam pemisahan gereja dan negara di Amerika Serikat masing-masing dengan fungsional otonomnya sendiri. Globalisasi telah menghidupkan kembali minat pada teori modernisasi Parsons dan telah merangsang pemahaman baru tentang pentingnya paradigma barat modernitas sebagaimana diuraikan dalam gagasan Eisenstadt tentang modernitas ganda. Selanjutnya, perhatian Parsons terhadap nilai dan integrasi masyarakat telah merangsang pemikiran baru tentang masyarakat sipil yang seperti dicontohkan oleh Alexander. Bab 5, Teori kritis teknologi, budaya, dan politik. Teori kritis berpendapat bahwa pemikiran kritis ditekan dalam masyarakat oleh media massa dan institusi lain, misalnya perusahaan, pendidikan politik, yang malah memperluas rasionalitas instrumental atau strategis yang mengendalikan ke semua domain masyarakat. Penghapusan pemikiran kritis dan penindasan perbedaan pendapat yang berarti baik dalam opini politik, nilai-nilai sosial atau pilihan mode, melucuti individu dan masyarakat dari kemampuan untuk membentuk masyarakat yang egaliter dan sepenuhnya demokratis. Hanya melalui teori kritis, masyarakat dengan menggunakan alasan untuk mengkritik bagaimana masyarakat bekerja. Teori kritis berpendapat bahwa kita secara kolektif dapat menciptakan sebuah masyarakat yang dibebaskan di mana kita tidak terikat tetapi otonom dari tuntutan pengadilan, kapitalisme kompetitif yang menembus sistem aspek kehidupan sehari-hari termasuk keinginan batin kita. Pemikiran kritis berusaha untuk mendefinisikan karakter irasional dan rasionalisme yang mapan. Oleh karena itu, para ahli teori kritis menganjurkan bahwa individu harus terlibat dalam kritik sistematis tentang cara-cara di mana masyarakat diatur dan tujuan yang dilayani. Bab 6, Konflik kekuatan dan ketergantungan di proses makro masyarakat. Pengaruh Talcott Parsons di Amerika Serikat dan sebagian besar sosiologi Eropa dari tahun 1940-an hingga 1970-an sedemikian rupa sehingga siswa mungkin memiliki sedikit keakraban dengan ide-ide dari ahli teori lain yang menulis pada waktu itu. Teori kritis memiliki pembaca kecil di dunia bahasa Inggris sampai tahun 1970-an dan ahli teori Eropa lainnya dari generasi itu, terutama Louis Althusser, Greg Lucas, dan Antonio Gramsci,
Semuanya berhutang budi kepada Karl Marx, tetapi tidak dapat diakses oleh audiens berbahasa Inggris. Namun demikian, dekade yang sama ini melihat tantangan penting bagi ide-ide inti Parson. Sementara Parson menekankan pentingnya nilai-nilai bersama dalam mengarahkan tindakan sosial. Ralph D. Hardorf menekankan sentralitas konflik, sementara Parson menekankan kelancaran fungsi struktur kelembagaan. Wade Mills menyoroti matriks kekuasaan dalam sistem kelembagaan. Pada bagian ini secara singkat menelusuri perspektif yang beragam ini untuk menyoroti bagaimana mereka mengkonseptualisasikan proses makro masyarakat dengan cara yang dibangun di teori klasik, serta menantang dan bergerak di luar kinerja kerangka kerja Parson. Sarjana yang berbasis di Amerika Latin seperti Andre Grunder, Frank dan Fernando Cardoso menekankan hubungan ekonomi yang bergantung secara struktural antar negara dan wilayah geografi. Bab 7, tukar jaringan dan teori pilihan rasional. Meskipun teori pertukaran, jaringan pertukaran, dan pilihan rasional terdiri dari perspektif diskrit tentang kehidupan sosial, kita juga dapat mengelompokkan bersama dalam bagian ini karena mereka secara berbeda berfokus pada proses di mana aktor individu atau kolektif, misalnya pasangan, tim kerja, dan lain-lain, mencari dan bertukar sumber daya seperti uang, status, kekuasaan, pengaruh, dan informasi. Memikirkan hubungan sosial dalam hal pertukaran bukanlah hal baru. Filsuf pencerahan mengkonseptualisasikan kontrak sosial sebagai bentuk pertukaran politik. Antropologi klasik menyoroti sentralitas pertukaran hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi klasik menggarisbawahi efisiensi produktif dan utilitas pertukaran dalam hubungan manusia, dan tentu saja di antara sosiologi klasik. Bab 8, interaksionisme simbiolik. Seperti yang dikemukakan Blumer, ketika kita tertarik pada interaksi sehari-hari, kita perlu mempelajari melalui pengamatan langsung apa yang sebenarnya terjadi di area kehidupan sosial tertentu. Dalam pandangan ini, dinamika interaksi sosial dapat dipahami tidak dengan mengandalkan tanggapan survei atau data sensus, tetapi dengan melihat secara cermat serta melihat bagaimana manusia terlibat dan menanggapi satu sama lain. Banyak sosiologi menggunakan metodologi di lapangan untuk secara sistematis mengamati perilaku sosial, melakukan etnografi interaksi sosial dalam berbagai pekerjaan dan pengaturan organisasi, di jalanan, di game tinju, dan di lingkaran perkotaan. Para peneliti ini selalu memanfaatkan wawasan dari Groffman dalam memahami beberapa data pengamatan yang mereka kumpulkan. Bab 9, fenomenologi dan etnometodologi. Pentingnya realitas sehari-hari dan pengalaman sehari-hari dalam berbagai individu membangun pengetahuan tentang dunia sosial mereka, dan implikasi praktis dari pengetahuan itu dalam menginformasikan rasa keteraturan yang kita tetapkan pada cara kerja dunia adalah fokus dari untaian dalam teori sosiologi yang disebut fenomenologi. Berbeda pada fokus pada struktur sosial makro yang proses sosial berskala besar, misalnya ketidaksetaraan, yang menjadi ciri banyak ahli teori sosiologi fenomenolog menganalisis dunia kehidupan sehari-hari. Fenomenologi memperlihatkan bagaimana individu mengenali dan memahami pengalaman yang mencirikan realitas sehari-hari mereka. Pendekatan ini disebut fenomenologi karena menyelidik bagaimana pengalaman atau fenomena tertentu dipilih dan diberi perhatian dari aliran pengalaman yang mengalir dan berkelanjutan yang ada. Bagi Schutz, kesadaran luas adalah konsep penting persyaratannya. Untuk memahami apa yang dibutuhkan kesadaran, yaitu perhatian penuh pada kehidupan dan persyaratannya. Bab 10, teori feminis. Pada tahun 1985, dua sosiologi feminis terkemuka, Judith Stacey dan Barrier Thorne, mendiagnosisi revolusi feminis dalam sosiologi.
Mereka berdua berpendapat bahwa sosiologi tahan terhadap tantangan teoritis yang disajikan oleh feminis untuk memikirkan kembali pemahaman sosiologis tentang perembesan ketidaksetaraan gender dalam semua proses sosial. Saat ini juga banyak sosiologi feminis menyuarakan frustasi bahwa gender masih terpinggirkan dalam disiplin tersebut. Meskipun ada peningkatan penting dalam studi empiris tentang gender, ada perasaan yang tersisa bahwa khususnya teori feminis tidak benar-benar dianggap sebagai bagian inti dari teori sosiologi. Misalnya Rai 2006, tetapi tambahan sesuatu yang disebutkan di antara lain ide-ide. Pada saat yang sama, perempuan telah menciptakan dan mencapai visibilitas yang signifikan dalam masyarakat dan sosiologi. Salah satu ahli teori feminis terkemuka sosiologi, Patricia Hill Clonis, terpilih sebagai Presiden Asosiasi Sosiologi Amerika untuk 2009, bergabung dengan Parson, ahli teori terkemuka dalam Hall of Fame Sosiologi. Meskipun demikian, dalam sosiologi perempuan menghadapi banyak rintangan, seperti dalam masyarakat secara keseluruhan, di berbagai bidang seperti keuangan perusahaan, sains, arsitektur, dan musik. Bab 11, Michael von Kaul, teori seksualitas, tubuh, dan kekuatan. Michael von Kaul menyelaraskan sosiologi dengan banyak cara di mana tubuh dikendalikan secara institusional dalam masyarakat modern. Sebagian dari analisisnya yang luas, ia juga menguraikan penemuan historis seksualitas, sebuah tema yang sangat berpengaruh dalam memajukan pemahaman ilmiah dan publik tentang homoseksualitas. Di antara sosiolog yang tertarik pada politik seksual, Stephen Seidman telah memainkan peran utama dalam membawa teori queer menjadi perhatian para sosiolog, dan pada saat yang sama telah mencoba mengingatkan para ahli teori queer yang sebagian besar bukan ilmuwan sosial tentang pentingnya mengenali signifikan struktural lembaga sosial dalam membentuk pengetahuan dan pengalaman individu atau kelompok. Perbedaan ras dan khususnya perbedaan ekonomi, sosial, dan budaya yang telah lama tertanam secara historis antara kulit hitam dan kulit putih terus menjadi masalah dalam masyarakat kontemporer. Perbedaan ini terlihat jelas di Amerika Serikat, sebuah negara di mana perbudakan melembagakan perpecahan inti dalam hubungan hitam putih, dan di Inggris di mana kolonialisme melembagakan keberadaan semua orang yang dijajah oleh kerajaan Inggris. Perpecahan hitam atau putih bukanlah satu-satunya pembagian rasial yang ada baik secara historis maupun saat ini. Dengan demikian, mengikuti jejak Du Bois, para sosiolog dengan beragam fokus pada kekuatan struktural dan budaya yang memproduksi serta mengubah signifikasi ras sebagai fakta sosial di Amerika Serikat dan dalam kompleks sosial lainnya. Ras adalah topik multidimensi yang kompleks, makna yang melekat pada kategori ras, dan implikasi dari perbedaan ras bergantung pada konteks historis dan sosial tertentu yang sedang dipelajari. Para cendekiawan yang dibahas dalam bagian ini memberikan banyak gagasan mendalam yang dapat kita gunakan untuk memikirkan dan memulai menguraikan kompleksitas yang melekat dalam setiap diskusi tentang ras dan rasisme.